aspirasi dari masyarakat itu, apakah DPRD siap untuk mengakomodir dan siap untuk menjembatani antara teman-teman asosiasi kepada pemerintah pusat? Jadi kalau kita itu Mbak di DPR, apa yang menjadi aspirasi masyarakat sudah menjadi kewajiban kita. Mereka mau sampaikan secara langsung atau tidak, ketika terjadi sesuatu, maka menjadi tanggung jawab kita untuk kemudian menyuarakan, menjembatani. Satu. Cuma jadi persoalan hari ini, problemnya itu ada di hulu. Di hulu problemnya, yaitu para penentu kebijakan sendiri, ya kan, takut terhadap para investor. Di situ masalahnya. Jadi negara ini takut terhadap para pelaku penambang. Di situ problemnya. Jadi biar berapa kali kita kemudian menyuarakan itu, kalau kemudian di hulu juga yang punya kebijakan, takut terhadap pelaku usaha dan usaha pertambangan, mau jadi apa republik ini? Makanya saya sampaikan bahwa sejarah nanti akan menghukum mereka. Tapi jangan seperti sekarang, alamnya menghukum orang morali. Itu yang nggak bagus. Harusnya menghukum pemerintahnya itu. Iya, ya, pelakunya lah pelakunya. Kalau saya alam ini Jakarta ditenggelamkan lah. Di sini semua tinggal ini. Tidak ada tambang di sini. Banjir kah atau gempa kah? Wah, lain ceritanya. Kalau saya begini Pak, kalau usulan saya, rekomendasi saya, supaya ini dunia pertambangan bagus. Bukan karena saya Islam ya, tapi saya melihat Nabi Muhammad itu keren tuh. Karena Nabi Muhammad itu pernah menegaskan bahwa ada 3 urusan tidak boleh diberi ke rakyat atau ke publik atau ke swasta. Pertama api, gandum, air. Yang disebut gandum itu bahan pokok. Ini semua negara kacau karena bahan pokok makan, padi, gandum, terigu itu diberi kewenangan sebesar-besarnya kepada rakyat swasta. Akhirnya mereka mempermainkan. Itu yang nggak boleh. Harus negara yang ngurus itu. Karena negara harus mengontrol. Yang kedua, air. Air ini, coba lihat di Jawa Barat, hampir semua itu sungai-sungai sudah dibeli oleh pengusaha dari Itali, Prancis, Aqua. Apa sungai? Sungai di Indonesia. Itu tempat pemilik Aqua itu. Jadi kalau penduduk masuk ke sana, buang kotoran ditangkap tuh. Ini berbahaya. Bayangkan itu air 1 botol kita beli di kafe itu 25.000, lebih mahal dari minyak, dari bensin. Itu bukan hanya pulau yang dibeli. Bukan hanya pulau, sungai. Sungai juga. Nah, yang ketiga itu api. Api itu energi, tambang dan gas. Itu juga sudah beli. Ini yang sekarang kita bicarakan ini soal tambang karena diberikan kepada swasta. Nah, semua ini harus diurus oleh negara. Contoh pertambangan, negara menurunkan infrastrukturnya, mengevaluasi atau melihat ini Morowali ini potensi nikelnya berapa. Setelah diuji forensik semua, baru dilihat kalau ini ditambang tidak akan mendatangkan musibah. Jangan seperti sekarang, Morowali itu sudah habis itu, 1 kabupaten itu masuk itu semua. Setelah itu baru diumumkan ke pabrik, hei pengusaha, kau ambil ini kalau kau mau, kau garap ini, kau tambang ini. Jadi pengusaha negara yang memfasilitasi amdalnya, semua negara yang fasilitasi nanti soal kemungkinan kerusakannya itu diganti oleh tanaman apa? Reklamasinya. Ya. Di negara. Jadi negara sudah melihat konturnya perusahaan ini sekian. Sudah dikontrol pajak. Kenapa? Karena pajaknya dia kontrol. Ini sekarang manipulasi pajak Pak terjadi di pertambangan di nikel itu. Bayangkan kalau di smelter ekspor ke Cina, di Cina itu dicatat semua berapa bahan baku yang masuk. Tidak peduli dia ilegal atau tidak. Kenapa mereka catat? Karena ini berimplikasi sama produksi. Nah, setelah dicocokkan berapa tambang baku yang masuk ke Cina, dicocokkan dengan data yang ada di Indonesia, itu ketimbangannya besar. Contoh, yang tercatat di sana 1 juta ton. Yang keluar dari kepabeanan pajak itu hanya 100.000 ton. Berarti 900.000 ini ilegal. Pajaknya kemana? Itu masuk ke orang-orang yang melakukan pertambangan. Nah, kalau negara yang kontrol, itu fail. Nah, itu yang kita mau, supaya ini negara kembali diambil negara ini semua. Berarti nanti kita usulkan ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang atau apapun perusahaan yang merusak lingkungan itu. Negara yang sekolah, jangan diberikan ke swasta. Ini berbahaya. BUMN gitu. Terserah negara kayak apa, kayak dulu Soekarno tuh. Nah, itu harus begitu, negara yang kontrol. Cuman kalau negaranya masih amburadul juga kacau juga. Makanya diperbaiki itu manusia. Bukan. Nah, Mbak Cynthia harus tahu kenapa kalau sebelum menambang orang itu, karena saya ini pelaku tambang, ngerti? Sebelum orang menambang itu sudah ada lahan yang disiapkan, seluruh flora dan fauna itu ditangkap di situ, burung-burungnya, ularnya, pohon-pohonnya yang harus sama persis yang ada di sini.